Ups, syoknya terluka oleh gadis iblis itu. Perubahan di medan perang ini tiba-tiba membuat para pik yang berdiri di sisi Lion Kalem terlihat tercengang. Meskipun pertempuran mengejutkan sebelumnya bahkan merupakan keuntungan mutlak bagi dua orang, semua orang tahu bahwa di sini di tingkat pertempuran ini, titik lemah kemungkinan besar akan menentukan hasilnya. Selain itu, mereka semua takut dengan nama sisir, dan kengerian True Origin adalah ketakutan akan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran yang menakutkan baru saja dibombardir oleh sisir sedemikian rupa sehingga yang disebut titik lemah muncul. Saya khawatir dia tidak bisa lepas dari ajalnya. Bang! Di jalur tatapan bermartabat, petir meletus di atas pedang tipis di tangan Lei Yunyu. Jenis fluktuasi, bahkan kekuatan pik, cemburu. Jelas, titik lemah yang berhasil dia tangkap, dia tidak memiliki reservasi sama sekali, dan dia sudah memberikan serangan terkuatnya ke pertunjukan. Saat ini, pertarungan yang menakutkan itu sepertinya masih memusingkan karena jenis racun ular yang terkikis ke dalam tubuh. Seluruh tubuh lumpuh. Di bawah pukulan ini, dia seperti target hidup. Setelah diserang oleh serangan Lei Yunyu, saya khawatir dia tidak akan lepas dari keterkejutannya. HMPH. Dan tepat ketika semua orang merasa bahwa medan perang akan segera berakhir, tubuhnya menjadi kaku, dan suara mendengus dingin keluar dari mulutnya. Saat berikutnya, siluetnya bergerak, dan ternyata secepat kilat. Dan keluar, menghadapi tembakan Lei Yun yang datang dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Perubahan mendadak ini membuat wajah sisir berubah. Dia mampu menduduki peringkat teratas dalam daftar 100 teratas, tidak hanya karena pesonanya yang sangat cantik, tetapi juga karena sifatnya yang menakutkan dari True Origin. Bahkan jika dia kuat dan menakutkan, begitu dia terluka, sisir yakin bahwa dia pasti akan kehilangan kemampuan tempurnya dalam waktu singkat. Namun, pertempuran yang menakutkan itu tidak lebih dari 2 upaya, dan, dari caranya yang sangat kejam, sepertinya tidak terluka olehnya. Haha, keterkejutannya sengaja mengungkapkan titik lemahnya. Itu memang penatua agung keluarga kekaisaran Jingyun. Sepertinya dia sudah lama bersiap untuk seksir. Bagus sekali. Kedua wanita itu benar-benar menyebalkan. Kali ini, kami akhirnya menarik kembali sebuah kota. Melihat pemandangan ini, ada lebih dari selusin kekuatan agung dalam kesuraman aslinya, dan sorakan pecah di mulut. Apakah menurutmu aku sangat ketakutan? Terkejut dengan sentuhan ejekan, tubuhnya dipenuhi gelombang teror, aura itu tidak bisa dirusak sama sekali. Pada saat ini, sudah terlambat bagi Lei Yunyu untuk mundur. Begitu dia dibombardir oleh keterkejutan, saya khawatir dia setidaknya akan terpukul keras, bahkan aromanya hilang dan batu gioknya hancur. Namun, yang sedikit mengejutkan saya adalah bahwa di bawah kemalangan seperti itu, di atas wajah cantik Lei Yunyu, warna kehilangan kepala karena ketakutan tidak muncul. Konyol, di tepi lubang yang dalam di tanah, Qin Yichan menggelengkan kepalanya, menutup matanya dengan lesu. Dia tahu betul tentang Lei Yunyu. Faktanya, setelah terobosan menjadi raksasa puncak, dengan 10.000 baju besi Taoisme, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk melawan kejutan itu. Namun, dalam pertempuran sebelumnya, dia telah dengan beberapa keberatan, dia sama sekali tidak menunjukkan kengerian 10.000 Taoisme. Jelas, dia menyimpannya dengan sengaja. Reservasi semacam itu adalah untuk membiarkan perang yang menakutkan dianggap enteng. Tetapi Lei Yunyu tidak dapat memikirkannya. Perang yang ketakutan akan mengungkapkan titik lemah yang begitu besar padanya. Meskipun perang yang menakutkan telah kembali, tetapi untuknya katakanlah. Sudah terlambat, Bang. Dengan mata Qin Yichan terpejam, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuh Lei Yunyu. Cahaya kemasan di atas battle armor di tubuhnya seperti dewa wanita, dengan keagungan. Sua. Detik berikutnya, kepalan ketakutan telah dipukul dengan keras di kepala Lei Yunyu. Namun, banyak adegan berdarah yang tak terduga tidak muncul. Telapak tangannya berbalik langsung dari kepala Lei Yunyu. Menembusnya, seolah-olah membom di udara. Sisa, tanda seru. Begitu dia ditembak jatuh, seringai di wajahnya yang terkejut tiba-tiba mengeras. Pada saat ini, rasa krisis yang sangat besar tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, dan tepat ketika teriakannya tidak baik, dan dia ingin mundur, tubuhnya tiba-tiba mandek, sebilah pedang yang memancarkan cahaya dingin menusuk dari atas tubuhnya. Dada kirinya, dan rasa pegal seketika membuat tubuhnya kaku. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Tanda seru. Melihat ujung pedang menembus keluar dari dadanya, sebuah suara yang luar biasa berbisik di mulut yang terkejut, merasakan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Dia masih dengan paksa memutar kepalanya dan mencetaknya ke matanya. Wajah cantik yang cantik ditutupi dengan warna-warna dingin. Dia telah menyembunyikan kekuatan. Melihat wajah dingin tanpa ekspresi, dia terkejut mengetahui bahwa dia dikalahkan. Baru saja, kecepatan Lei Yunyu hampir 2 kali lipat sehingga gerakan membunuhnya gagal. Selain itu, yang terakhir bahkan memanfaatkan ketidaksiapannya dan menusuk kuncinya dengan satu pukulan. Jika Lei Yunyu telah menunjukkan kecepatan dan kekuatan seperti itu sebelumnya, dia pasti tidak akan mati.
dan menjual titik lemah seperti itu. Melihat wajah bengkok, wajah cantik Lei Yunyu masih tidak berubah. Di bawah pedang barusan, kekuatan guntur telah dicurahkan, menghancurkan vitalitas yang terakhir di dalam tubuh, bahkan jika itu karena kekuatan perang yang sombong. Pada saat ini, itu hanya menghela nafas lega. Cukup tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di atas langit yang jauh, garis pandang penuh dengan kesedihan. Perubahan baru-baru ini terjadi pada lampu listrik dan batu api. Jika itu adalah orang biasa dan sebagainya, saya khawatir tidak bisa melihat keterkejutannya dan dengan sengaja mengungkapkan titik lemahnya. Sepertinya itu karena serangan sisir, dan dia belum merespon. Itu ditembus oleh pedang. Namun, orang-orang kuat ini baru saja melihat detailnya, dan mereka bahkan lebih ngeri dengan kecepatan wabah mendadak Lei Yunyu. Gambaran besarnya telah ditetapkan. Melihat Lei Yunyu, yang perlahan mencabut pedang dari tubuh yang mengerikan itu, ada sentuhan kegembiraan di wajah selusin orang kuat di kemah mereka. Awalnya di medan perang tiga puncak, mereka semua jatuh ke arah angin yang mutlak. Jika bukan karena godaan mutiara pusaka, mereka tidak akan mau mengambil risiko seperti itu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya ada 3 dari 2 medan perang puncak ini, yang diakhiri dengan api merah dan tubuh yang menakutkan. Di jalur mata yang mengejutkan, pedang tipis itu perlahan ditarik keluar. Darah Yin Hong keluar dari gua transparan, dan siluet prajurit yang ketakutan itu jatuh ke dasar,